Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Sehat semua kan? Baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini, karena salah satu guru tidak bisa hadir pada hari ini atau berhalangan hadir, jadi untuk kali ini kita belajarnya di dalam satu ruangan antara kelas 2 dan kelas 3. Nah, jadi biarpun digabung antara kelas 2 dan kelas 3, mohon anak-anak untuk belajarnya tetap semangat ya. Nah, untuk kali ini pada kelas 2 ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Iya. Untuk kelas 3 ada yang tidak hadir? Iya, udah. Siapa? Udah. Baik anak-anak, alhamdulillah semuanya pada hadir semua dan semuanya pada sehat-sehat. Silakan dijaga kesehatan meskipun pada keadaan sekarang masih apa namanya itu COVID-19 ya. Tolong dijaga kesehatan agar kita bisa belajar tetap hadir pada sekolah ya. Nah, anak-anak, pada kali ini kita akan mempelajari sesuatu yang ada di lingkungan kita. Pada kelas 2 kita akan mempelajari yang namanya hewan yang ada di lingkungan kita. Itu yang ada di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Dan nantinya setelah itu kita akan mempelajari mengenai dari fungsi dari bagian-bagian tubuh hewan tersebut. Nah, itu untuk kelas 2. Nah, sementara untuk kelas 3, di sini kita akan mempelajari itu adalah lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Nah, adapun itu nanti ada beberapa contohnya dan itu apa nanti kegunaan dari lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, apa itu nanti yang dimaksud dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan nanti akan kita pelajari. Nah, di sini meskipun digabung di sini antara kelas 2 dan kelas 3, tolong ya jangan ribut dan jangan terpengaruh oleh adik kelas ataupun kakak kelas, abang kelasnya ya. Tetap perhatiannya kepada apa yang nanti yang akan disampaikan oleh Bapak. Nah, dengan begini, sebelum kita memulai pelajaran untuk kelas 2, kalau kita mengingat hewan yang ada di lingkungan rumah kita itu biasanya ada kucing, ada anjing. Nah, ada yang ingat nggak? Ada yang tahu mengenai lagu nama anjing? Apa itu apa judul lagunya? Ada yang tahu? Iya, judulnya itu adalah Heli ya. Nah, untuk kelas 2 mari kita sama-sama bernyanyi dengan judul Heli, atau ini ada nama panggilan untuk seekor anak anjing ya. Oke? Kita bernyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, untuk kelas 3, jika kita bercerita tentang lingkungan alam, tentu ada pula nyanyian atau lagu yang berhubungan dengan alam. Ada yang tahu judulnya itu Naik-naik ke Puncak Gunung. Iya. Nah, ayo kita nyanyikan dulu, nyanyi bersama, itu judulnya Naik-naik ke Puncak Gunung. Ayo, 1, 2, 3. Baik anak-anak, perhatikan. Di sini kita akan mempelajari bagian tubuh hewan. Ini untuk kelas 2, di mana contohnya sudah Bapak tempel. Ini adalah apa namanya? Kucing ya. Kucing, terus yang ini ayam. Nah, dan di sini adalah satu lagi, ini adalah anjing. Nah, anak-anak, ada kucing, ada ayam, dan ada anjing. Nah, dengan begitu ada yang kita lihat pada gambar kucing itu ada mata. Di bagian kepalanya ada mata, ada hidung, ada mulut, dan ada telinga. Nah, di sini di bagian bawahnya lagi, bagian tubuhnya ada juga kakinya. Nah, pada ayam ada juga itu bagian kepalanya ada paruh, ada mata, dan turun ke lehernya ada ekor, ada sayapnya, terus ada kakinya. Nah, anak-anak, itu semua
ada gunanya. Ya, untuk bagian kepalanya itu terutama itu kalau matanya untuk melihat, sedangkan di bagian mulutnya pada kucing, mulutnya itu berguna untuk makan. Nah, di bagian matanya untuk melihat, sedangkan untuk telinganya untuk mendengar. Nah, pada bagian paruh dari ayam ini untuk makan juga karena dia sebagai pengganti dari mulutnya. Nah, itulah anak-anak, bagian-bagian dari tubuh hewan-hewan ini ada gunanya. Contohnya pada seperti ini. Nah, ini ada paruh, ada mata, ada sayap, ada cakatnya, dan ada ekornya. Nah, dengan begitu anak-anak, setelah kita mengetahui dari bagian-bagian tubuh hewan ini, seharusnya kita juga mengetahui apa fungsi dari bagian-bagian tubuh hewan tersebut. Nah, kita ulangi lagi ya. Pada ayam, itu paruhnya untuk makan. Sedangkan kakinya untuk berjalan ataupun mencari makan. Nah, berbeda dengan pada kucing. Kucing di sini mulutnya bukan seperti ayam. Nah, dia punya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk makan ataupun untuk bersuara. Nah, dengan begitu anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan tadi apa dari fungsi ataupun gunanya dari paruh ayam? Ayo. Ya, ya benar ya, itu untuk makan ya. Nah, ada yang tahu? Siapa yang tahu apa itu fungsi dari telinga dari si kucing? Oh, bagus ya. Nah, untuk mengenai ini sampai di sini anak-anak ada yang ingin bertanya? Iya, silakan nak. Ya, benar ya. Kalau ayam itu tidak mempunyai kakinya hanya 2 karena dia memang digolongkan sebagai binatang ataupun hewan yang dikategorikan sama dengan burung ya. Nah, dengan begitu dia bisa terbang, makanya dia memiliki sayap. Nah, silakan diperhatikan anak-anak. Setelah yang tadi Bapak sebutkan itu, silakan diskusikan dengan teman sebangkunya. Silakan diskusikan dan ditulis apa-apa tadi bagian dari tubuh ayam dan bagian dari tubuh kucing. Terus tuliskan apa fungsinya. Ini silakan didiskusikan bersama teman sebangku ya. Ini Bapak tunggu hasilnya. Nah, untuk kelas 3 kita di sini akan mempelajari yang namanya lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, di lingkungan alam itu sendiri adalah lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan ataupun sudah ada dari dulu. Contohnya itu adalah gunung, sungai, laut, pantai. Nah, sedangkan untuk lingkungan buatan itu adalah lingkungan yang diciptakan ataupun dibuat oleh manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri. Nah, contohnya kalau lingkungan buatan itu biasanya untuk untuk yang ada di desa itu biasanya kita temukan adalah waduk. Waduk ataupun bendungan itu manusia menciptakannya itu gunanya untuk mengairi atau memudahkan dalam pengairan sawah. Nah, selanjutnya seperti juga yang lingkungan buatan itu adalah ini gedung sekolah. Nah, ini adalah yang diciptakan ataupun dibuat oleh manusia sendiri dengan gunanya adalah sebagai tempat untuk belajar. Nah, begitu juga dengan gedung-gedung ataupun rumah-rumah yang dibuat oleh manusia, di mana rumah itu adalah sebagai tempat tinggal manusia. Nah, jadi di sini sangatlah berbeda antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan. Nah, sementara kalau di lingkungan alam ada yang bisa menyebutkan apa saja lingkungan alam? Ada yang mau menyebutkan contoh dari lingkungan alam? Ayo silakan maju. Nah, iya benar ya. Di lingkungan alam itu banyak sekali. Itu ada banyak pantai, gunung seperti yang Bapak sebutkan tadi. Ada hutan, sungai. Nah, di situ gunanya pun itu banyak. Nah, dengan begitu Bapak sudah membawakan beberapa gambar-gambar yang menunjukkan antara lingkungan
alam dan lingkungan buatan. Nah, sebelum Bapak menunjukkan fotonya, tolong anak-anak ada yang mau menuliskan terlebih dahulu ke papan tulis apa saja contoh dari lingkungan alam dan lingkungan buatan. Ayo, ayo, ya silakan maju. Ya, terima kasih ya untuk Anto yang sudah maju ke depan untuk menuliskan contoh dari lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, di sini untuk anak-anak kelas 3 silahkan dibagi, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Jumlah kelompoknya itu 4 orang satu kelompok ya. Karena di sini kita akan kerja kelompok mengenai gambar-gambar yang Bapak bawakan. Nah, di sini ada Bapak gambar ini. Ini bendungan. Ini pantai. Terus ini pasar. Dan ini gedung sekolah. Ini sungai. Ada gunung. Ini ada danau. Nah, di sini dari gambar-gambar ini silakan diskusikan mana yang dikatakan di sini lingkungan alam dan mana yang dikatakan termasuk dia lingkungan buatan. Nah, setelah dia dikategorikan di lingkungan alam atau lingkungan buatan, tuliskan apa gunanya dari gambar-gambar ini. Silakan didiskusikan. Bapak akan menunggu dan nanti akan kita bahas bersama hasil dari diskusi kelompoknya. Nah, untuk kelas 2, bagaimana anak-anak sudah selesaikah mengenai tugasnya tadi dari menyebutkan bagian tubuh dari ayam dan bagian tubuh dari kucing? Ya, anak-anak. Nah, silakan dikumpul anak-anak yang kelas 2 hasil diskusinya. Ya, silakan dikumpul. Ya, ini ya hasilnya anak-anak. Bapak akan memeriksanya. Baik. Nah, sekarang kita ulangi ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai bagian tubuh dari ayam dan apa fungsinya. Nah, di sini, nah untuk kelompok A tadi menjawab dari bagian tubuh dari hewan ayam ini adalah ada mata, dari kepala ada paruh, ada mata dan ada telinga. Terus ada lehernya, terus ada sayap, ada kaki, cakar dan ekor. Benar ya untuk kelompok A, dan kelompok B juga benar semua. Nah, tapi untuk fungsinya di sini juga disebutkan ya, paruh untuk makan, sedangkan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Ya, benar ya. Nah, sekarang kita ke gambar kucing. Nah, di sini kucing itu pun ada mulut, mata, hidung, telinga. Baik. Nah, di sini fungsinya pun untuk kaki berjalan, sedangkan untuk makan itu adalah mulutnya. Ya, benar ya. Nah, anak-anak, untuk yang kelas 2 hasil diskusinya sudah bagus. Jadi kesimpulannya anak-anak itu pada bagian tubuh hewan itu dari kepala sampai ke kaki itu ada fungsinya. Nah, untuk selanjutnya di situ ada, silakan dibuka bukunya halaman 25, ada di situ soal sebanyak 5, silakan dijawab. Silakan dijawab, tapi itu untuk PR di rumah ya. Nah, sedangkan yang tadi, tugas yang tadi sudah benar semua, semuanya sudah paham mengenai dari bagian tubuh hewan dan fungsinya. Ya, untuk kelas 2 ya. Nah, untuk kelas 3 silahkan kumpul jawabannya. Iya, terima kasih ya. Nah, untuk kelas 3 setelah tadi didiskusikan dalam pengelompokan lingkungan alam dan lingkungan buatan itu, nah di sini kita akan jelaskan ya. Nah, sambil kita mengoreksi hasil dari jawaban masing-masing kelompok, di sini akan kita bahas bersama untuk memperjelas dari materi yang kita sudah pelajari. Nah, di sini yang pertama ini adalah pantai. Ini termasuk lingkungan alam ya, lingkungan alam.
Pantai ini gunanya untuk mencari ikan untuk para nelayan ataupun juga bisa digunakan sebagai pariwisata. Nah, selanjutnya di sini adalah ini pasar. Ini adalah lingkungan alam atau lingkungan buatan. Ya benar ya, ini adalah lingkungan buatan. Pasar itu untuk tempat jual beli barang-barang ya. Nah, selanjutnya ini ada gedung sekolah. Nah, di sini ini adalah termasuk lingkungan buatan. Nah, lingkungan buatan ini namanya gedung sekolah ini gunanya untuk tempat belajar, berkumpulnya para siswa dan guru untuk belajar. Nah, selanjutnya di sini ada sungai. Nah, ini adalah lingkungan alam. Lingkungan alam ini gunanya untuk mengairi sawah ataupun perkebunan ya. Di ini juga bisa juga ini tempat tinggalnya ikan ya, ikan air tawar. Nah, ini ada gunung. Ini adalah lingkungan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, gunung itu gunanya adalah untuk menyimpan hujan ya, ataupun tempat tinggalnya makhluk-makhluk yang ada di hutan. Dan ini juga tempat tumbuhnya daripada pohon-pohon yang besar-besar itu. Ya. Selanjutnya ini adalah danau. Danau ini adalah lingkungan buatan, lingkungan alam. Beda danau dengan bendungan ya, ataupun waduk. Nah, dan selanjutnya ini adalah waduk. Nah, ini adalah lingkungan buatan. Waduk ini untuk mempermudah dalam mengairi sawah ataupun mengairi dalam membagi dan menyimpan air untuk persawahan ya. Nah, dari sini hasil diskusinya Bapak akan periksa dan Bapak akan menyampaikannya. Nah, untuk hasilnya ini anak-anak semuanya silakan diterima. Nah, anak-anak untuk kelas 2 tadi kita sudah mempelajari dari bagian tubuh hewan dan fungsinya. Dan sekarang Bapak menyampaikan dari pekerjaan di rumah itu pada buku halaman 25. Silakan dikerjakan untuk menambah ilmunya mengenai apa yang barusan kita sudah pelajari. Sedangkan untuk kelas 3 di sini kita sudah mempelajari apa yang dikatakan dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, apa juga itu fungsinya? Itu lingkungan alam itu yang diciptakan oleh Tuhan ataupun lingkungan yang ada dengan sendirinya. Sedangkan lingkungan buatan itu adalah lingkungan yang dibuat ataupun diciptakan oleh manusia untuk kepentingan tertentu ya. Nah, di sini untuk menambah dari pengetahuan dari anak-anak untuk kelas 3 PR-nya dikerjakan pada halaman 30 ya. Nah, sekian untuk hari ini. Ada yang ingin bertanya mengenai PR-nya? Ya, terima kasih anak-anak. Nah, silahkan dikerjakan PR-nya dan sampai jumpa pada besok hari. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.